よ。最強のパンができちまったぜ。あー、Halo Sobat Tako, kali ini admin akan melanjutkan pembahasan dari manga Chainsaw Man, yaitu chapter 41, yang berjudul Sebelum Badai. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan videonya. Scene manga diawali dengan memperlihatkan Aki dengan Angel Devil yang sedang beristirahat setelah berpatroli. Aki berkata, "Kau sudah makan itu 3 kali, itu sudah cukup, ayo berpatroli." Angel Devil pun menjawab, "Makan es krim itu melelahkan, itu juga membutuhkan stamina. Aku tidak ingin bekerja lagi hari ini. Saat ini akan ada ekspedisi yang bisa menuntun kita menemukan keberadaan Gun Devil. Aku harus meningkatkan reputasiku dengan mengalahkan Devil besar. Itulah alasanku mencari banyak Devil. Kau kan sekarang adalah rekanku, jadi tolong bantu aku ya," ucap Aki. Angel Devil pun terlihat lahap sekali memakan es krim. Dia pun berkata, Iya, gimana kalau aku akan memikirkan itu setelah makan 1 es krim lagi?" Mendengar perkataan Angel Devil, Aki agak sedikit kesal dan bersikap tegas. Aki pun berkata, "Berdirilah, jika aku melaporkan kepada atasan kalau kau tidak berguna, kau akan dibunuh seperti Devil lainnya." Angel Devil pun menjawab, "Jika itu berarti aku tidak bekerja lagi, mungkin aku ingin mati saja." Sini memperlihatkan flashback perbincangan Aki dengan Makima. Mereka sedang membicarakan Angel Devil yang akan menjadi partner Aki. Setelah Kapten Kishibe, dia adalah anggota terkuat di divisi nomor 4. Abaikan saja kemalasannya. Jika kamu ingin bergabung dengan ekspedisi untuk mendapatkan God Devil, belajarlah untuk memanfaatkannya. Itu sudah cukup, ucap Makima. Aki pun menjawab, "Aku rasa aku tidak akan bisa akrab dengan Devils." Makima pun berkata, "Bukannya harus akrab kok, selama kau bisa memanfaatkannya, itu sudah cukup." Makima pun berkata lagi, "Dia membunuh semua orang di desa tempat dia dilahirkan. Tepatnya dia menyerap semua energi kehidupan mereka dan merubahnya menjadi senjata." Aki pun menjawab, "Senjata? Apa maksudnya?" "Dia merubah nyawa orang yang dia sentuh menjadi senjata. Pedangmu itu adalah salah satu karyanya. Berpura-puralah akrab juga nggak apa-apa. Aku yakin dia akan menjadi aset yang kuat bagimu," ucap Makima. Gambar memperlihatkan Aki yang sudah mengalahkan iblis. Aki memberitahu warga bahwa dia berhasil mengalahkan iblis dan memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh darah dan bangkai iblis itu. Terlihat Angel Devil memperhatikan bangkai iblis itu. Dia pun berkata, "Wah, sepertinya enak. Hei manusia, kesini sebentar. Orang ini seperti pemburu iblis swasta. Iblis memakan bagian tubuh bawahnya. Mungkin saja dia sudah mati." Ternyata pemburu yang dimakan iblis itu masih hidup. Dia meminta Aki dan Angel Devil untuk segera membunuhnya, guna menghilangkan rasa sakit dan penderitaannya. Aki pun berkata pada Angel Devil, "Kau bisa membunuhnya dengan kekuatanmu kan? Biarkan dia pergi dengan tenang." Angel Devil pun menjawab, "Aku ini iblis sebelum jadi malaikat. Menurutku manusia harus menderita ketika mati." Setelah mendengar jawaban dari Angel Devil, Aki langsung menusuk pemburu itu menggunakan pedangnya. Aki pun berkata, "Aku tidak bisa berpura-pura. Aku memang tidak akan bisa akrab denganmu." Angel Devil pun membalas perkataan Aki. "Sepertinya kau ingin mengatakan itu dari tadi." Gambar memperlihatkan Denji yang sedang berdiri di depan toko Futamichi, tempat Resh bekerja. Dia nampak ragu-ragu ingin masuk ke dalam. "Ah, pelanggan," ucap Resh. "Aku ingin makan siang di sini," ucap Denji. Lalu Resh berkata, "Makanan di sini tidak terlalu enak, tapi kau datang setiap minggu penuh." Denji pun menjawab, "Enak kok. Aku ingin memesan kari, es krim, dan nasi goreng juga," ucap Denji. Lalu Resh berkata, "Kenapa kau tidak makan di meja ini saja?" "Gak apa-apa, kau juga sedang belajar kan? Walau sedang bekerja juga sih," ucap Denji. Lalu Resh juga balik bertanya kepada Denji, "Kau tidak bersekolah? Umurmu kan 16 tahun. Kerja jadi pemburu iblis dan tidak bersekolah. Kasihan sekali kau." "Ya, begitulah," ucap Denji. Resh pun belajar sambil mengajari Denji. Resh pun berkata, "Kau tidak bisa baca kanji kan? Sini aku ajari." "Ya, aku rasa akan berguna kalau bisa membaca kanji," ucap Denji. Resh pun menulis sebuah kata dari kanji dan menyuruh Denji untuk menebaknya. "Tada, ini dibaca apa?"
Denji pun menjawab, "Kau menulis biji, dasar mesum." Reis pun berkata, "Kau bisa membaca kanji tuh?" Denji pun menjawab, "Cuma kata-kata seperti itu aja yang ku tahu." Lalu Denji berkata lagi, "Kurasa aku ingin bersekolah bersamamu, itu pasti menyenangkan." Denji dan Reis pun saling bertatapan muka. Denji yang terlihat malu-malu setelah mengatakan itu. Mendengar perkataan Denji, Reis pun mengajak Denji untuk pergi bersekolah bersama pada malam hari. Denji yang malu-malu tapi bersemangat menyetujui ajakan Reis. Lalu gambar memperlihatkan si botak yang sedang berbicara dengan iblis topan. Lalu dia berkata, "Hei topan, kenapa kau menginginkan sekali jantung chainsaw?" Lalu iblis topan pun menjawab, "Kau tidak perlu tahu, fokus saja untuk menjalankan kontrak kita." Lalu si botak berkata, "Kita harus saling tahu satu sama lain, karena kita sudah menjalin kontrak. Persetujuan kontraknya adalah kalau aku mendapatkan jantung chainsaw, kau akan membiarkan aku menggunakan kekuatanmu seumur hidupku." Chainsaw Man sudah membunuh banyak iblis, karena iblis tidak begitu pintar. Lalu si botak berkata lagi, "Aku pernah membunuh pemburu iblis Cina yang terkenal dingin saat memburu iblis. Ternyata dia tidak dingin saat menghadapi manusia. Aku menculik anak dan istrinya, menguliti mereka dan menunjukkan di mana mereka. Setelah itu dia menjadi domba yang siap untuk dipotong." Kelanjutan dari chapter selanjutnya akan dibahas di lain video. Sampai jumpa.